Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat keterampilan berbahasa dan manfaatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat tersebut berkaitan erat dengan mata kuliah yang akan kita pelajari, yang mana Allah menyuruh umatnya untuk belajar, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Adapun tujuan perkuliahan hari ini yang pertama yaitu siswa memahami hakikat keterampilan berbahasa. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan 4 aspek keterampilan berbahasa dalam berbagai kehidupan, baik untuk kepentingan berkomunikasi maupun untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam berkomunikasi, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang kita miliki. Nah, setiap orang memiliki keterampilan berbahasa yang berbeda-beda. Ada seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa yang optimal, sehingga tujuan komunikasi mudah tercapai. Ada pula seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa yang rendah, sehingga menimbulkan salah pengertian atau kesalahpahaman. Bagaimana proses komunikasi? Yang pertama yaitu si pengirim pesan aktif memilih pesan-pesan yang akan disampaikan, kemudian memformulasikannya lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut kepada si penerima pesan. Proses demikian disebut dengan encoding. Kemudian, si penerima pesan akan aktif menerjemahkan lambang-lambang bunyi bahasa menjadi pesan yang utuh dalam suatu konteks komunikasi. Proses demikian disebut dengan decoding. Jadi, dalam berkomunikasi, kedua belah pihak, baik si pengirim maupun si penerima pesan, harus sama-sama memiliki keterampilan berbahasa yang memadai. Nah, dilihat dari proses komunikasinya, keterampilan berbahasa terdiri atas 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek reseptif, bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti dalam kegiatan membaca dan menyimak. Yang kedua yaitu aspek reproduktif, bersifat pengeluaran atau pemroduksian, baik lisan maupun tertulis, seperti dalam kegiatan berbicara dan menulis. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa? Yang pertama yaitu seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa yang baik dengan posisi sebagai encoder atau pengirim pesan apabila orang tersebut mampu memilih lambang-lambang bunyi bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Yang kedua, seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa yang baik dengan posisi sebagai decoder atau penerima pesan apabila orang tersebut dalam proses decodernya mampu menafsirkan lambang-lambang bunyi bahasa menjadi makna sehingga pesan tersebut diterima secara utuh dalam konteks komunikasi yang mana isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirim pesan. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara yang baik apabila orang tersebut terampil memilih lambang-lambang bunyi bahasa, baik kata, kalimat,
serta tekanan dan nada secara tepat, memformulasikannya secara tepat guna menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, fakta, dan perbuatan. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki keterampilan menyimak yang baik? Seseorang dikatakan memiliki keterampilan menyimak yang baik apabila orang tersebut mampu menafsirkan lambang-lambang bunyi bahasa, baik kata, kalimat, serta tekanan dan nada yang disampaikan oleh si pembicara dalam suatu konteks komunikasi. Berikutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa yang baik sebagai penulis apabila orang tersebut mampu memilih lambang-lambang bunyi tulisan, baik kata, kalimat, serta paragraf, serta orang tersebut mampu menggunakan retorika atau organisasi tulisan guna menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, fakta, dan perbuatan. Dan yang terakhir, dikatakan memiliki keterampilan membaca yang baik apabila orang tersebut mampu menafsirkan lambang-lambang bunyi bahasa, baik kata, kalimat, paragraf, serta organisasi tulisan yang terdapat dalam suatu bacaan. Jadi dapat dibayangkan, jika kita tidak memiliki keterampilan berbahasa yang baik, maka kita tidak akan mampu menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuati, dan apa yang kita amati. Demikian pula sebaliknya, kita tidak akan menangkap apa yang menjadi gagasan dan pikiran orang lain kepada kita. Nah, kita sebagai seorang guru, jika kita tidak memiliki keterampilan berbahasa yang baik, maka kita tidak akan mampu menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Demikian pula sebaliknya, peserta didik tidak akan mampu menangkap materi yang akan kita sampaikan. Baiklah, untuk menambah pendalaman terhadap materi yang baru saja saya sampaikan, silakan kerjakan latihan-latihan berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman Anda, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga atau sekolah, pernahkah Anda lawan bicara Anda salah paham terhadap apa yang Anda bicarakan? Mengapa demikian? Jelaskan. Yang kedua, pernahkah Anda membaca 2 buah buku yang membahas topik yang sama, yang mana buku yang satu tidak enak dibaca dan sulit dipahami, sedangkan buku yang lainnya enak dibaca dan mudah dipahami? Mengapa demikian? Jelaskan. Dan yang ketiga yaitu sebutkan beberapa profesi yang memerlukan keterampilan berbahasa yang memadai. Untuk menjawab nomor 1 dan 2, silakan Anda menggunakan teori komunikasi yang berkenaan dengan prinsip encoding dan decoding pesan. Sedangkan untuk yang nomor 3, silakan Anda melakukan pengamatan-pengamatan secara sederhana melalui acara-acara di televisi atau wawancara secara langsung ke perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang ada di sekitar Anda. Demikianlah perkuliahan kali ini. Apabila masih ada beberapa materi yang kurang Anda pahami, boleh kalian tanyakan, bisa lewat WA ataupun Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.